Batalion Azov berawal dari sekelompok pendukung beraliran Ultras FC Metalis Kharkiv yang bernama Sek 82. 82 berasal dari tahun 1982 yang merupakan tahun berdirinya grup tersebut. Sek 82 hingga kurang lebih September 2013 mempunyai relasi yang baik dengan Ultras FC Spartak Moskow. Akhir Februari 2014, selama krisis Ukraina tahun 2014 ketika gerakan separatis aktif di Kharkiv, Sek 82 menduduki gedung administrasi regional Oblast Kharkiv di Kharkiv dan bertindak sebagai pasukan pertahanan lokal. Setelah itu, Sek 82 dibentuk menjadi Korps Polisi Patroli Khusus yang disebut Korps Timur. Pada 13 April 2014, Menteri Dalam Negeri Arsen Avakov mengeluarkan dekret yang mengizinkan pembentukan pasukan paramiliter baru dari warga sipil. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari Epic Football. Batalion Azov dibentuk pada 5 Mei 2014 di Berdyansk oleh seorang nasionalis kulit putih. Azov memulai sebagai unit polisi patroli khusus Batalion Sukarela di bawah Kementerian Dalam Negeri. Banyak anggota Patriot Ukraina, organisasi ultranasionalis yang beraliran politik neonazi dan sudah mati sejak 2014 bergabung dengan Azov. Di antara pendukung awalnya adalah anggota Verkhovna Rada Oleg Lyasko, seorang ultranasionalis Dmytro Korczynski, dan politisi Serhiy Taruta. Batalion itu kemudian mendapat pelatihan di dekat Kiev oleh para instruktur yang berpengalaman dari Angkatan Bersenjata Georgia. Kemudian Batalion Azov dikerahkan dan terlibat pertempuran di Mariupol. Pada tanggal 11 Agustus 2014, Batalion Azov yang didukung oleh pasukan terjun payung Ukraina merebut Marinka dari pemberontak pro-Rusia dan memasuki pinggiran kota Donetsk untuk bertempur melawan pejuang Republik Rakyat Donetsk. Pada 2014 terjadi peristiwa berdarah saat Rusia mencaplok semenanjung Crimea. Perlawanan Ukraina tidak hanya terdiri dari pasukan resminya saja, namun terdapat kelompok relawan yang memiliki satu tujuan memperjuangkan kedaulatan Ukraina. Salah satunya adalah Azov Battalion. Batalion Azov merupakan tentara neonazi yang terbentuk pada 2014. Dilansir dari peoplesword.org, mulanya Batalion Azov dibentuk melalui pendukung militan klub sepak bola Metalif Kharkiv untuk menghancurkan pasukan separatis pro-Rusia. Secara organisasi, tentara sukarelawan ini dipimpin oleh Andriy Beletsky yang dikenal sebagai seorang fasis kejam. Saat ini Batalion Azov telah terintegrasi penuh dalam militer Ukraina. Pada 2015, jumlah anggota Batalion Azov telah mencapai 1.400 personel, namun diduga kini anggotanya semakin bertambah. 4 tahun lalu, Hope Not Hate menyebutkan bahwa Batalion Azov telah bekerja sama dengan kelompok Inggris yang disebut Divisi Misanthropic. Tujuannya antara lain adalah untuk merekrut aktivis sayap kanan Inggris agar ikut serta terjun medan laga Ukraina. Batalion Azov memiliki tradisi neonazi. Mereka mengklaim sebagai pengikut dari Hitler Ukraina Subdivision SS dan pro-Hitler. Setelah kudeta tahun 2014, Ukraina telah berubah menjadi sumber neonazi dari seluruh dunia, ujar Petro Simonenko, pemimpin dari Partai Komunis Ukraina. Faiz Fadlur Rahman mengungkapkan konflik itu dalam penelitiannya yang bertajuk Kejahatan Perang Azov Battalion dalam Konflik Rusia-Ukraina 2014, Perspektif Konstruktivis, terbit pada 2017. Faiz menemukan setidaknya ada 3 kebejatan yang dilakukan oleh Batalion Azov. Tindakannya dinilai mencederai Geneva Convention 1 hingga 4. Pada 9 Mei 2014, Batalion Azov melakukan serangan terhadap aktivis pro-Rusia dalam parade Victory Day di Mariupol. Parade tersebut merupakan peringatan penyerahan oleh Nazi Jerman yang bertepatan dengan kedatangan Presiden Rusia, Vladimir Putin, ke Crimea pertama kali setelah dianeksasi. Peristiwa berdarah tersebut diawali dengan kontak senjata tentara Ukraina dengan Batalion Azov melawan aktivis pro-Rusia. Batalion Azov melakukan penyerangan terhadap para aktivis yang sedang melakukan parade, alhasil 25 masyarakat sipil terluka. Pada Agustus 2015, Batalion Azov melakukan kemah musim panas dengan kegiatan berupa pelatihan dan doktrin militeristik terhadap anak di bawah umur. Pada Additional Protocol 1 Geneva Convention menjelaskan pelarangan ikut serta anak-anak dalam konflik bersenjata dan perekrutan terhadap anak di bawah umur. Tindakan kemah musim panas yang dilakukan oleh Batalion Azov dinilai telah mencederai konvensi di atas. Padahal pemerintah Ukraina telah melakukan pengaturan bahwa perekrutan tentara memenuhi syarat di atas umur 15 tahun. Peraturan tersebut dijelaskan dalam Ukraine Military Service Law 1992. Batalion Azov juga pernah melakukan penyiksaan terhadap masyarakat sipil dan tawanan perang yang telah tertangkap. Batalion Azov dan SBU Security Service of Ukraine melakukan penangkapan maupun patroli di wilayahnya. Faiz menganggap bahwa penyiksaan terhadap warga sipil dan tawanan perang merupakan salah satu penerapan atas nilai-nilai neonazi. Penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi tertuang dalam laporan yang ditulis oleh Grigory, War Crimes of the Armed Forces and Security Forces of Ukraine, Torture and Inhuman Treatment Second Report. Disebutkan Batalion Azov melakukan penyiksaan fisik maupun psikologi terhadap para tawanan.
Saya tidak terlibat dalam aksi militer, saya juga tidak mendaftar dalam pasukan pertahanan diri, namun Batalion Azov menangkapku, ungkap Robert Aniskin, salah satu korban penyiksaan. Mereka memukuli saya dengan popor senapan selama menangkap, kemudian mereka menggunakan alat kejut listrik dan memukuli saat menginterogasi saya. Penyiksaan serupa juga terjadi pada Igor Lyamin, salah satu korban penyiksaan yang ditangkap pada 14 September 2014. Terakhir kali saya digantung 20 menit, kemudian membawa saya ke bawah, mulai menuangkan air pada saya dan memberi saya kejutan listrik, ungkap Igor. Dan itulah informasi mengenai dunia sepak bola dari Epic Football. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.